Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan sejahtera, tak kurang satu apapun. Kalau sekarang ada yang sedang terbaring sakit, mari kita doakan bersama, semoga lekas sembuh dan bisa segera beraktivitas kembali. Seperti biasa, saya kembali akan membawakan sebuah kisah nyata kasus kriminal. Namun sebelum mulai, saya ingatkan kepada kalian yang memiliki masalah atau sensitif dengan konten berbau kejahatan dan pembunuhan, sebaiknya segera skip video ini dan tidak lanjut menonton. Angela Stolt berasal dari keluarga militer yang lahir pada tanggal 7 April tahun 1972 di Bangkok, Thailand. Orang tuanya membesarkan Angela dan saudara-saudaranya dengan disiplin yang sangat ketat, namun tidak pernah sekalipun mereka dikasari atau menerima pelecehan. Karena pekerjaan sang ayah, mereka seringkali berpindah-pindah tempat, yang membuat Angela memiliki kesulitan dalam bersosialisasi. Selain itu, Angela juga memiliki masalah kesehatan terkait kelenjar tiroid, yang membuatnya secara rutin mengkonsumsi obat-obatan. Saat Angela menginjak usia remaja, keluarga ini pindah ke Georgia. Angela mulai masuk SMA, tapi dia menemui kesulitan untuk beradaptasi dengan sekolah baru ini. Untuk bisa diterima dalam pergaulan, Angela masuk ke kelompok mana saja yang mau menerimanya. Sayangnya, Angela kemudian berteman dengan seorang remaja yang berasal dari keluarga bermasalah. Si teman ini memiliki seorang kakak laki-laki yang sudah kuliah. Angela pun mulai berpacaran dengan mahasiswa tersebut dan hidup bersama. Ketika ayahnya dipindah tugaskan lagi ke Florida, Angela memutuskan untuk tetap tinggal di Georgia bersama kekasihnya. Karena sudah tidak ada lagi yang membiayainya, Angela meninggalkan sekolah dan menikah. Sejak saat itu, hidup Angela sudah tidak sama lagi seperti sebelumnya. Suaminya mulai berperilaku kasar dan melakukan KDRT. Seingatnya, dia pernah 2 kali hampir meninggal akibat dicekik oleh suaminya. Setelah kurang lebih 5 tahun mengalami siksaan, Angela melarikan diri dengan kondisi fisik dan mental yang hancur. Dia didiagnosa mengalami depresi, trauma dan gangguan kecemasan. Namun demikian, Angela dengan cepat pulih dan mulai membuka hati. Dia menikah lagi untuk kedua kalinya, dengan seorang pria yang ternyata lebih buruk dari suami pertamanya. Di tahun 1996, saat Angela berusia 24 tahun, seorang putra lahir dari pernikahan kedua ini. Dengan hadirnya anak, perlakuan KDRT yang diterima Angela tak berkurang sama sekali. Angela semakin sering mengkonsumsi obat antidepresi, yang perlahan-lahan mulai mengubahnya menjadi seorang pecandu. Setahun kemudian, sang suami pergi menghilang, meninggalkan Angela bersama seorang anak di pelukannya. Karena dia tidak pernah menyelesaikan SMA, sangat sulit bagi Angela untuk mendapatkan pekerjaan, ditambah lagi ada anak yang harus diasuh, bagaimana dia bisa keluar rumah dan bekerja. Yang ada di pikiran Angela, dia harus segera menemukan pria yang bisa menghidupi dia dan anaknya. Tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-25, Angela bertemu dengan pria yang dia inginkan dan menikah lagi, untuk yang ketiga kalinya. Dari pernikahan ini, Angela melahirkan 2 anak lagi, seorang putra dan seorang putri. Walaupun Angela memiliki kondisi mental dan kesehatan yang tidak baik, dia dikenal sebagai ibu yang baik dalam mengurus dan membesarkan ketiga anaknya. Namun belakangan, setelah 10 tahun menikah, si suami ketiga ini pun pergi dan menghilang. Menurut Angela, pria itu tak ada bedanya dengan suami yang kedua, seorang pembohong dan sering melakukan KDRT, yang meninggalkan Angela, dan sekarang bersama 3 orang anak yang harus diberi makan. 3 pria, 3 kali menikah, 3 kali bercerai, 3 kali menjanda, dan memiliki 3 anak. Apakah ini pertanda bahwa Angela pendukung paslon nomor 3? Saya hanya bercanda, tidak usah diambil hati ya. Angela kemudian memutuskan untuk tidak akan pernah menikah lagi. Bagi Angela, semua laki-laki sama saja. Angela baru nyicip 3 laki-laki, padahal jumlah laki-laki ada miliaran di dunia. Bagaimana dia bisa menyimpulkan semuanya sama saja?
Pada tahun 2007, Angela membawa 3 anaknya pindah ke Daytona, Florida, supaya lebih dekat dengan keluarganya. Selama 20 tahun, Angela putus silaturahmi dengan semua anggota keluarganya. Dan sekarang, setelah menjalani jatuh bangun berkali-kali, Angela baru sadar bahwa orang yang benar-benar mencintainya dengan tulus tanpa syarat, hanyalah orang tua. Angela sekarang sudah berusia 35 tahun, dengan anak pertamanya yang berusia 11 tahun, dan 2 anak lainnya berusia di bawah 10 tahun. Tanpa ijazah SMA dan nyaris tanpa keterampilan apa-apa, Angela tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Mereka berempat hidup bergantung dari tunjangan sosial dari pemerintah, dan bantuan dari keluarga. Angela dan 3 anaknya lalu mengontrak rumah di kawasan pinggir pantai Daytona, dan bertetangga dengan pasangan James dan Candy, yang kebetulan memiliki 4 orang anak seumuran dengan anak-anak Angela. Karena anak-anak mereka sering bermain bersama, Angela pun perlahan-lahan akrab dan bersahabat dengan James dan Candy. James Sever lahir pada tahun 1976 dan tumbuh besar di Pennsylvania, USA. Bersama dengan 2 saudara laki-lakinya, James sangat menyukai olahraga sejak kecil, terutama baseball. Setelah lulus SMA, James bersama kekasihnya sejak SMP, Candy, pergi ke Florida untuk memulai hidup baru. Pasangan ini tidak pernah menikah, namun kisah cinta mereka yang panjang membuahkan 4 orang anak yang sangat mereka sayangi. James berperan sebagai pencari nafkah utama di keluarga ini. Walaupun mereka tidak menikah, saya sebut saja mereka keluarga. James bekerja sebagai supir taksi limosin, yang menghasilkan cukup banyak uang untuk kebutuhan rumah tangga. Gajinya sebagai supir memang tidak besar, tapi James sering menerima tips dari sejumlah klien orang-orang kaya yang menggunakan jasanya, berkat sikapnya yang sopan dan bertanggung jawab saat melaksanakan tugas. Di kalangan teman-teman kerja, James juga dikenal sebagai pribadi yang baik dan tidak neko-neko. Dengan tinggi badan 180 cm, berat 125 kg, James memiliki postur yang tinggi besar cenderung mengintimidasi, ditambah lagi dengan beberapa tato di sekujur tubuhnya. Namun tidak, James bukanlah pria yang arogan dan berbahaya, dia adalah pria yang hangat dan penuh kasih. Itu juga sebabnya mengapa Candy mencintai James, dan rela bertahan selama 14 tahun menjalani hidup bersama tanpa menikah. Di tahun 2007, seorang janda dengan 3 orang anak, pindah ke rumah yang berada tepat di depan rumah James dan Candy. Dia adalah Angela, yang memiliki 3 orang anak seumuran dengan anak-anak James. Karena anak-anak mereka sering bermain bersama, James, Candy, dan Angela pun jadi makin akrab dari hari ke hari. Tak jarang James dan Candy membantu Angela secara finansial, sesekali Angela juga menitipkan anak-anaknya kepada Candy saat dia ada pekerjaan paruh waktu. Intinya, Angela adalah sahabat dan kakak perempuan yang baik bagi pasangan itu, dan James serta Candy menjadi support system yang positif bagi hidup Angela sekarang. Tahun demi tahun berlalu, Angela sudah tidak lagi memikirkan cinta, apalagi menikah. Dia hanya ingin fokus mengurus anak-anaknya, dengan bantuan tunjangan sosial dari pemerintah, dan gaji dari beberapa pekerjaan paruh waktu. Malam hari di tanggal 2 April tahun 2013, James dengan menggunakan setelan formal, kemeja hitam, celana panjang hitam, dan sepatu hitam, berpamitan pada Candy, karena ada panggilan tugas mengantar beberapa orang klien keluar kota. Candy mengecup pipi kekasihnya itu, lalu masuk ke kamar dan tidur bersama anak-anaknya, sama sekali tidak ada firasat bahwa itu adalah kali terakhir dia melihat wajah pria yang dia cintai selama hampir 20 tahun. Besoknya, Candy bangun dari tidur, mendapati James belum pulang ke rumah. Berkali-kali ditelepon tapi tidak diangkat. Tak lama sebuah pesan teks dari James masuk, yang berkata, "Aku baik-baik saja, tapi aku harus menghilang untuk sementara waktu." Wanita malang ini tidak paham apa maksud James, karena hidup mereka baik-baik saja, untuk apa dia menghilang. Candy mulai menelpon satu persatu teman dan keluarga, dengan harapan ada yang mengetahui keberadaan kekasihnya itu. Berdasarkan info dari pihak perusahaan, James tadi malam mengantar klien bolak-balik ke Tampa, Florida, dan sudah mengembalikan mobil pada jam 3 dini hari, yang ternyata, James tidak pulang ke rumah. Lalu apa yang telah terjadi, dan kemana James menghilang?
Setelah menerima pesan aneh dari James, Candy terus berusaha menghubungi nomor HP kekasihnya itu, yang kemudian tidak aktif lagi. Seharian Candy mencari informasi keberadaan kekasihnya ke semua orang, tak ada satupun orang yang tahu. Bahkan, beberapa orang ternyata juga menerima pesan teks yang persis sama dari James. Ini jelas tidak wajar, sesuatu yang buruk telah terjadi pada kekasihnya. Candy mulai mencetak poster dan selebaran untuk mencari James yang hilang. Keesokan harinya di tanggal 4 April tahun 2013, ayah James mendatangi kantor polisi dan melaporkan putranya hilang. Polisi mulai melakukan investigasi untuk menemukan James. Pertama-tama, tempat kerja James yang didatangi, di mana bosnya berkata bahwa James adalah salah satu karyawan terbaik di perusahaan mereka. Malam itu, semuanya berjalan seperti biasa-biasa saja. James menyelesaikan tugasnya mengantar penumpang, lalu mengembalikan mobil ke kantor. Dia terlihat ngobrol-ngobrol dulu sekitar 1 jam dengan beberapa rekan, lalu pulang. Seorang rekan kerja yang ngobrol dengan James dini hari itu juga berkata, tidak ada perangai aneh mencurigakan yang ditunjukkan James. Namun sebelum pulang, James sempat berkata ingin meminjam sejumlah uang, karena ada kebutuhan yang mendesak. Tapi itu pun termasuk normal, memang di antara para karyawan sering saling pinjam-meminjam uang, termasuk James, namun dia selalu mengembalikan uang yang dia pinjam tepat waktu. Tak banyak info berharga yang didapat detektif di tempat kerja James. Selanjutnya, detektif mendatangi beberapa kerabat dan teman baik James, termasuklah Angela, yang sekaligus menjadi tetangga terdekat. Angela menemui polisi yang mengetuk pintu depan rumahnya. Menurut Angela, dia juga prihatin dengan hilangnya James, tapi dia tidak tahu apa-apa terkait hilangnya pria itu. Namun menariknya, Angela sempat menyebut bahwa James punya banyak hutang. Mungkin dia sengaja menghilang untuk menghindari para penagih hutang. Polisi pun meninggalkan rumah Angela tanpa membawa petunjuk apapun. Sampai di sini, kesimpulannya, James terakhir terlihat pada tanggal 3 Januari tahun 2013 sekitar jam 4 dini hari, di tempat kerjanya. Setelah itu dia pulang, tapi James tidak pernah tiba di rumah. Investigasi detektif kemudian mengungkap bahwa James menerima tunjangan sosial dari pemerintah sebesar $1.230. Namun menariknya, pemberian uang itu ditransfer dari rekening pemerintah ke rekening tabungan Angela Stoll. Detektif meminta konfirmasi dari Candy kekasih James, yang membenarkan info tersebut. Beberapa bulan terakhir, mereka memang mengalami kesulitan keuangan, karena James rupanya kecanduan judi online. Uang tabungan mereka habis, dan mereka hanya bergantung dari penghasilan James sebagai supir limosin. James sudah menghentikan kebiasaan buruknya itu. Namun bagaimanapun, ada tagihan-tagihan yang harus mereka bayar, utamanya adalah uang kontrak rumah. Pemilik rumah sudah mengancam mereka untuk mengosongkan rumah kalau tidak bayar sewa di bulan itu. Info ini menjelaskan situasi kenapa James berusaha untuk meminjam uang dari rekan kerjanya. Tapi mungkinkah hanya gara-gara masalah itu, James kabur menghilang, meninggalkan Candy dan 4 anak mereka. Selama berteman dengan Angela, James dan Candy tahu kalau wanita itu secara rutin menerima tunjangan sosial dari pemerintah. Mereka pun minta tolong sama Angela untuk bantu mengurus berkas dan syarat administrasi, supaya bisa menerima tunjangan sosial juga. Dan upaya itu ternyata berhasil. Mulai bulan Oktober tahun 2012, James menerima tunjangan sebesar $1.230. Karena James dan Candy tidak punya rekening tabungan, maka mereka meminjam rekening tabungan Angela untuk menerima tunjangan itu. Sebenarnya sedikit ganjil membayangkan seseorang yang bekerja dan memiliki gaji tetap per bulan, tidak punya rekening tabungan di tahun 2013. Tapi mau gimana lagi, memang seperti itulah keterangan dari Candy. Kembali ke masalah tunjangan sosial itu, sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Angela, James berjanji akan memberinya semacam komisi, sebesar $100. Dari rumah Candy, detektif langsung mendatangi rumah Angela untuk mengkonfirmasi perihal dana sosial ini. Kali ini, detektif meminta izin untuk masuk ke rumah Angela. Begitu sudah berada di dalam, detektif memperhatikan kondisi rumah Angela yang sangat kotor. Sampah ada di mana-mana, piring kotor dengan sisa makanan membusuk bertumpuk di dapur. Jelas ini bukan rumah yang sehat untuk anak-anaknya. Angela berkata bahwa dia memiliki beberapa kondisi kesehatan, yang mana beberapa hari belakangan ini memburuk, jadi dia tidak sanggup untuk membersihkan rumah.
Terkait masalah tunjangan sosial, Angela memberi penjelasan sebagai berikut. Memang benar dia membantu James untuk mengurus tunjangan itu. Namun ketika dana tersebut cair, James mengingkari janjinya. Pria itu meminjam kartu ATM Angela, menarik uang lebih dari yang seharusnya. Boro-boro memberi komisi $100, James malah mengambil uang di saldo milik Angela. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka, namun James minta maaf dan menjelaskan bahwa dia sangat butuh uang itu untuk bayar kontrakan, kalau tidak, anak-anaknya bisa hidup di jalanan. James berjanji akan segera mencari pinjaman ke teman kerjanya, dan mengembalikan uang Angela. Mengingat selama ini James dan Candy sudah banyak membantunya di masa-masa sulit, Angela memaafkan James dan menganggap itu adalah hutang. Detektif sekali lagi meninggalkan rumah Angela, tanpa menaruh sedikit pun kecurigaan. Sikap Angela juga sangat tenang dan bisa dipercaya. Investigasi kasus hilangnya James Sever menemui jalan buntu. Tidak ada petunjuk penting untuk mengungkap kasus tersebut. Polisi sebenarnya sudah curiga dengan Angela, tapi tidak ada petunjuk yang kuat untuk membawa wanita itu ke ruang interogasi. Hingga tiba-tiba, di tanggal 21 April tahun 2013, seorang wanita menelpon 911 dan melaporkan kejadian yang tidak nyaman untuknya. Menurut wanita itu, saat mereka sedang makan malam bersama keluarga besar, adik perempuannya bercerita kalau dia sudah membunuh seorang pria, teman sekaligus tetangganya. Dia merasa sangat tertekan dengan perbuatannya itu, dan mempertimbangkan untuk bunuh diri. Si penelpon tidak bisa memastikan kebenaran cerita itu, namun kalau ternyata cerita itu benar, dia merasa khawatir atas keselamatan adiknya dan 3 keponakannya. Si adik yang diceritakan wanita penelpon ini adalah Angela Stolt, tetangga dan teman dari James dan Candy. Sebuah kebetulankah, atau mungkinkah pria yang dimaksud adalah James? Berdasarkan kesaksian penelpon itu, polisi mendatangi lagi rumah Angela untuk menangkap dan membawanya ke ruang interogasi. Tiba di ruang interogasi, Angela kembali menceritakan versi yang sama seperti yang dia ceritakan dulu ketika polisi 2 kali mendatangi rumahnya. Namun kali ini, Angela menambahkan bahwa di tanggal 5 dan di tanggal 15 April James sempat mendatangi rumahnya, masih berusaha untuk meminjam uang. Tapi Angela menolak dan berkata bahwa dia tidak bisa meminjamkan uang kepada James, bahkan $1 sekalipun, karena dia sendiri juga sedang kesulitan keuangan. Tambahan cerita ini malah membuat keterangan Angela tidak masuk akal. Candy terakhir kali melihat James di tanggal 2 malam hari, rekan kerjanya terakhir melihat James di tanggal 3 dini hari, sementara Angela berkata bahwa dia bertemu James lagi, di tanggal 5 dan tanggal 15. Bagaimana mungkin James mendatangi rumah Angela, tapi tidak pulang ke rumahnya sendiri yang berada persis di depan rumah Angela? Detektif kemudian menyuruh Angela untuk menelpon James dan membuktikan kebenaran ceritanya. Kalau memang benar James masih hidup dan sengaja menghilang, maka kasus ini akan ditutup. Namun nomor HP James sudah tidak aktif sejak tanggal 3 April, jadi Angela tidak bisa membuktikan kebenaran ceritanya. Selanjutnya, polisi mengungkap laporan yang dibuat oleh saudara Angela sendiri, yang berisi pengakuan Angela saat makan malam di hadapan seluruh anggota keluarga, tentang perbuatannya yang telah membunuh seseorang, dan ingin bunuh. Mendengar hal ini, Angela langsung bungkam, dan berkata kalau dia tidak akan bicara dengan detektif, dia hanya akan bicara dengan pengacaranya. Jadi begini kisah versi Angela yang dia ceritakan kepada pengacara. Rabu dini hari, sekitar jam 5 pagi, di tanggal 3 April tahun 2013, James mendatangi rumah Angela. Waktu itu James baru selesai dengan pekerjaannya, tapi hari sudah menjelang pagi, tanggung kalau mau pulang ke rumah dan tidur. Jadi James memutuskan mampir ke rumah tetangganya itu untuk sedikit minum-minum. Menurut Angela, sudah biasa bagi mereka bertiga untuk berkumpul dan minum, sesekali dengan sedikit obat penenang. Kadang mereka minum bertiga, kadang Angela dan Candy, dan pagi itu, hanya Angela dan James yang minum bersama. Tapi tetap saja menurut saya pribadi, seakrab-akrabnya orang, jam 5 pagi bukan waktu yang tepat untuk bertamu. James kemudian mulai bercerita kepada Angela, bahwa dia sedang butuh uang yang banyak untuk membayar hutang kepada seorang teman. James minta tolong supaya Angela pinjam uang ke ayahnya sebesar $4.000, dan dia butuh uang tersebut hari itu juga. Angela sempat kesal dengan James, karena uangnya saja belum dikembalikan, bisa-bisanya James sekarang mau pinjam uang lagi ke ayahnya. Namun Angela kemudian menjelaskan bahwa ayahnya sedang sakit,
dan butuh biaya untuk pengobatan, tidak enak kalau mau dihutangi juga. James lalu berkata, dicoba ngomong saja dulu, dapat atau tidaknya, lihat bagaimana nanti. Angela dan James kemudian pergi menuju rumah ayah Angela, namun hari masih sangat pagi, jadi mereka parkir dulu di depan sebuah kompleks pemakaman, menunggu hari terang. Angela menggambarkan posisi mereka saat itu, yang duduk berhadap-hadapan, dengan punggung menempel di pintu mobil. Angela kemudian berkata pada James, bahwa dia tidak akan meminjamkan uang kepada ayahnya, mau itu $4.000 atau $1 sekalipun. James harus menyelesaikan sendiri masalah keuangannya dengan cara apapun. Mendengar perkataannya itu, menurut Angela, James meledak dan menyerangnya. Pria 36 tahun itu mencengkeram lehernya. Angela meraih HP yang ada di dashboard mobil, namun segera dirampas oleh James lalu dilempar ke jok belakang. Karena sudah sering menerima perlakuan seperti ini dari suami-suaminya dahulu, trauma masa lalu, Angela bangkit lagi dan memberinya kekuatan besar. Angela merasa nyawanya sedang terancam, dan bisa saja nanti James akan menyakiti anak-anaknya juga. Jadi dia berusaha menggapai apapun yang bisa ditemukan oleh tangannya. Kebetulan benda yang dia dapat adalah palu kecil untuk pemecah es. Angela menggenggam benda itu, dan menancapkan sisi yang panjang tajam ke mata kanan James. Serangan dari Angela mengejutkan James, tapi tidak membunuhnya, bahkan membuat James semakin menggila. Angela kembali mencari benda lain untuk menyelamatkan dirinya, dan tangannya berhasil meraih seutas tali sintetis. Angela melilitkan tali itu ke leher James, lalu menariknya sekuat tenaga. Perlahan-lahan, James melepaskan cengkeraman tangannya, dan berhenti bergerak. Angela menarik alat pemecah es tadi yang menancap di mata kanan James, lalu menancapkannya lagi di mata kiri pria itu, untuk memastikan dia benar-benar sudah meninggal. Saat ditanyai kenapa ada benda-benda seperti itu di dalam mobilnya, Angela berkata, bahwa dia dan anak-anaknya ada rencana untuk pergi berkemah bulan depan, jadi dia sudah menaruh benda-benda itu di mobil supaya tidak lupa dibawa. Dari depan pemakaman itu, Angela pulang membawa jasad James, dan menyimpan tubuh pria itu di gudang rumahnya. Angela lalu mengambil HP James, dan berpura-pura menjadi James mengirim pesan ke Candy dan beberapa orang lainnya, mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dan untuk sementara waktu harus menghilang. Saat polisi menanyakan di mana jasad James, Angela malah berkata bahwa dia membuang jasad James di beberapa tempat. Di beberapa tempat, yang artinya, tubuh James tidak dalam satu bentuk utuh lagi. Selanjutnya menurut kisah yang diceritakan Angela, pembunuhan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 pagi. Di hari Kamis tanggal 4 April pihak keluarga James melapor ke polisi, padahal tubuh James ada di rumah Angela, di seberang rumah James dan Candy, sedang dimutil oleh Angela. Di hari Jumat, tanggal 5 April polisi mendatangi rumah Angela, mewawancarai wanita itu di depan pintu. Padahal di dalam rumah, potongan-potongan tubuh James sedang direbus oleh Angela. Andai hari itu polisi langsung melakukan penggeledahan, mereka pasti sudah menemukan jasad James. Setelah selesai merebus, James sekarang sudah berubah menjadi 206 potong tulang belulang, yang kemudian Angela buang di beberapa tempat. Sebagian dibuang di tempat pembuangan sampah akhir, sebagian di hutan, dan sebagian lagi di tempat sampah restoran. Dari keterangan itu, polisi mencoba mencari potongan tubuh, atau lebih tepatnya tulang belulang James, tapi hanya menemukan 56 bagian. Sampai di sini, Angela sudah mengakui perbuatannya, dengan dalih untuk membela diri. Untuk sementara, dia dituntut dengan kejahatan pembunuhan tingkat 2. Namun tentu saja detektif dan jaksa tidak percaya begitu saja dengan cerita Angela, ada banyak kejanggalan dalam cerita itu. Yang pertama, terkait timeline di tanggal 3 dini hari. James meninggalkan tempat kerjanya pada jam 4 dini hari, lalu pulang dan mampir ke rumah Angela. Mereka lalu ngobrol sambil minum, di mana James kemudian minta tolong kepada Angela untuk meminjamkan uang kepada ayahnya. Menurut Angela, mereka pergi ke rumah ayahnya di jam 5 pagi. Mungkinkah dalam waktu 1 jam itu, James pulang dari tempat kerja, terus mampir ke rumah Angela, duduk, ngobrol sambil minum, lalu berangkat ke rumah ayah Angela. Yang kedua, perihal penyerangan yang dilakukan James terhadap Angela. Seperti yang disebutkan di awal, James adalah pria besar dengan tinggi 180 cm dan berat 125 kg. James bisa dengan sangat mudah menghabisi nyawa Angela. Tapi menurut Angela, dia melawan,
menancapkan alat pemecah es, dan melilitkan tali ke leher James. Tidak mungkin James diam saja saat Angela melakukan itu semua. Berdasarkan dua kejadian ini, detektif dan jaksa berasumsi bahwa mereka tidak pergi kemana-mana pagi itu. Diduga Angela memasukkan sesuatu di minuman James, yang membuat pria itu tak sadarkan diri. Setelahnya, Angela mengakhiri hidup James. Terkait motif, yang diklaim Angela sebagai aksi untuk membela diri, detektif dan jaksa berpendapat bahwa motif yang sebenarnya adalah, Angela marah karena James tidak memberinya komisi $100 itu, dan juga marah karena James mengambil uangnya. Sebelum kasusnya disidangkan, kondisi kesehatan mental Angela diperiksa, di mana ahli menyatakan bahwa Angela dalam keadaan waras dan sadar akan perbuatannya. Kasus pembunuhan James Sever, dengan terdakwa tunggal, Angela Stolt, mulai disidangkan pada tahun 2014. Jaksa menaikkan dakwaannya menjadi pembunuhan berencana, atau pembunuhan tingkat pertama, dengan tuntutan hukuman penjara seumur hidup. Pada tanggal 5 Desember tahun 2014, juri menetapkan bahwa Angela bersalah, telah melakukan pembunuhan berencana terhadap James Sever. Hakim kemudian memvonis wanita berusia 42 tahun itu, dengan vonis penjara seumur hidup, tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini yang berbelit-belit. Andai saja saudara perempuan Angela tidak menelpon 911, kemungkinan besar Angela Stolt lolos dari hukuman. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.